semangat terus. Dan mahasiswa, ayo kuliah terus, semangat terus, kejar prestasimu. Terima kasih kepada pejabat gubernur dan jajaran yang selama ini membantu ST Manokwari. Terima kasih untuk tamu undangan semua. Terima kasih. ST Manokwari tetap mantap, tetap jaya, tetap sukses selalu. Acara pelantikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari periode tahun 2023-2027 segera dimulai, dan acara pelantikan pada sore hari ini dapat disaksikan lewat live channel YouTube Jas Merah TV, Instagram @sthmanokwari.id, Facebook Kehumasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, dan website di simakat.sthmanokwari.ac.id. Yang terhormat Ketua L2 Dikti Wilayah 14 Tanah Papua yang saat ini mengikuti via Zoom. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten, pimpinan swasta maupun negeri. Yang terhormat Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari. Yang terhormat Akademika STH Manokwari. Yang kami hormati Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari dari ketua sampai pada anggota. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, tamu undangan hadirin yang kami hormati. Dan yang sangat kami banggakan, Ketua STH yang baru, yang akan dilantik sesaat lagi. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim, terutama untuk tamu undangan yang hadir saat ini. Semoga amal ibadah selama bulan Ramadan berkenan di hadapan Allah SWT. Amin. Sebelum kita memulai dengan acara pelantikan, izinkan saya untuk mengatakan yel-yel yang selalu dikatakan di kampus merah. Sekali jas merah, saya mohon hadirin untuk berdiri. Kita menyerukan yel-yel sebagai tanda semangat dan bahagia untuk pelantikan saat ini. Sekali jas merah, sekali jas merah, tetap jas merah. Terima kasih, disilakan duduk kembali. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam acara pelantikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari masa periode tahun 2023-2027. Pembacaan surat keputusan pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari kepada Ibu Alce, disilakan. Surat keputusan
nomor 1 garing SK titik P titik ke YPTM garing Romawi 3 garing 2023 tentang pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari periode 2023-2027. Ketua Umum Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat Dr. Philip Wamahma, SHMHum, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari periode 2023-2027, terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini. Kedua, sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 tersebut di atas, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berdasarkan pada suatu sekolah tinggi ilmu hukum STIH Manokwari dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 14 Maret 2023. Ketua YPTM Petrus Makbon SH. Tembusan kepada yang terhormat. 1. Kepala L2 Dikti Wilayah 14 Papua dan Papua Barat di Biak. 2. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari. 3. Ketua DPR Provinsi Papua Barat di Manokwari. 4. Badan Pembina dan Pengurus YPTM di Manokwari. 5. Anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari di Manokwari. 6. Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara PTSI Papua Barat di Manokwari. 7. Arsip. Pengambilan janji dan sumpah jabatan kepada Sekretaris Manokwari yang akan dilantik dipersilakan beserta dengan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari, Bapak Petrus Makbon, SH. Kepada Kurniawan, disilakan. Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari naskah berita acara. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari periode 2023-2027. Sebentar, nanti baru setelah naskah. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Maret tahun 2023 pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan mengambil tempat di ruang aula Manjinan Beach Resort Manokwari, Jalan Pasir Putih nomor 7, Kenari Tinggi Manokwari, Papua Barat. Saya nama Petrus Makbon sebagai Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari dengan disaksikan
oleh 3 orang saksi. Akan mengambil sumpah jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari, mengambil sumpah. Saudara mengangkat tangan di atas Alkitab dan saudara mengikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini bahwa untuk saya diangkat dalam jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalil apapun juga, dengan rupa atau dengan dalil apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat bahwa saya akan setia dan taat pada negara Republik Indonesia, kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya yang menurut sifatnya atau menurut perintah atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan atau saya, mungkin yang bersangkutan dengan pekerjaan atau jabatan, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan alma mater daripada kepentingan saya sendiri. Seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Civitas Akademi STH Manokwari dan jabatan yang dipercayakan kepada saya, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara dan kepentingan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari dan negara. Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Manokwari pada tanggal 27 Maret 2023. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari Petrus Makbon, Ketua STH Manokwari Dr. Philip Omafma SH.M.Hum. Disaksikan oleh Nila Resa Jasir SH, Dr. Anus Aris Mofu SPD, Frans Penelambe SH.M.Hum. Terima kasih. Selanjutnya saksi dan mohon untuk yang disebut tadi, mohon untuk naik tanda tangan berita acara.
Demikian pengambilan janji sumpah jabatan serta pembacaan naskah pelantikan. Selanjutnya penandatanganan naskah berita acara janji sumpah jabatan. Dipersilakan untuk saksi 1 Ibu Nila Jasir SH dari Badan Pembina Yayasan. Saksi 2 Bapak Dr. Andes Adismovu MPD, Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari. Dan saksi 3 Bapak Frans Wenan Lambert SH MH dari Wakil Ketua 2 STIH Manokwari. Kami persilakan untuk para saksi menempati tempat. Untuk menyaksikan bersama penandatanganan berita acara, hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan saksi 1 Ibu Nila Jasir SH mewakili Badan Pembina Yayasan. Saksi 2 Bapak Dr. Andes Adismovu MPD mewakili Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari selaku Sekretaris Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari. Saksi 3 Bapak Frans Wenan Lambert SH MH mewakili STIH Manokwari sebagai Wakil Ketua 2 STIH Manokwari. Dan kami berikan kesempatan kepada Ketua STIH Manokwari yang baru dilantik, Dr. Philip Wawafma SH M Hum CLA. Kita berikan tepuk tangan dan dipersilakan kepada Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari, Bapak Petrus Makbon SH. Silakan dilanjutkan dengan foto bersama. Foto bersama, foto bersama, foto bersama. Hadirin disilakan duduk kembali. Demikian penandatanganan naskah berita acara janji sumpah jabatan. Kita berikan tepuk tangan dan kami ucapkan selamat kepada Ketua STIH Manokwari yang baru dilantik dan disilakan kembali ke tempat. Bapak Ketua mungkin tetap di tempat akan melanjutkan sambutan. Ya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan dan pada kesempatan pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua STIH Manokwari yang baru dilantik. Dengan hormat kami persilakan Dr. Philip Wawafma SH M Hum CLA. Kepada Bapak disilakan. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Papua Barat atau yang diwakili, yang saya hormati Kepala LLDikti Pak Dr. Suril Mofu yang hadir secara virtual, terima kasih. Yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh pemuda,
yang saya hormati juga Ombudsman, yang saya hormati mitra kerja daripada STM Manokwari yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Ketua Yayasan yang juga adalah kakak saya sendiri, Pak Petrus Magbon, yang saya hormati Ibu Nila dan Pak Bung Welem. Ya, kita panggil Bung, Bu, ya Bu, bukan Bung, Bu Welem. Beliau dan Ibu Nila dari Bandung datang ke Manokwari. Yang saya banggakan teman-teman saya, dosen-dosen STM Manokwari. Mari kita berikan aplaus untuk STM Manokwari. Yang saya hormati Ketua BEM dan mahasiswa STM Manokwari. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni STM Manokwari. Ya. Yang saya hormati juga Ketua Pradi, ya, yang juga lulusan STM Manokwari, dan semua yang hadir pada hari ini. Teristimewa om-om saya, Om Meli, Om Afma, dan Om Simpson, Om Afma. Juga istri dan anak saya yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak. Dan juga semua staf yang ada di sini. Terima kasih. Saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diberikan pada saya sebagai Ketua STM Manokwari untuk periode ketiga. Kadang-kadang orang bilang 1 periode cukup, 2 periode cukup, tapi ini STA suruh saya lanjutkan 3 periode lagi. Ya. Beda dengan orang lain karena STA ini kan jabatan tidak ada yang istimewa dalam hal kesejahteraan. Kalau soal kesejahteraan pasti bapaknya nggak mundur, tidak mau jabatan banyak lama-lama. Karena STH ini ibaratnya pengabdian. Jadi kalau jadi ketua STH Manokwari tidak ada SPPD, tidak ada uang rumah tangga, tidak ada DIPA. Yang ada ketua STH Manokwari harus cari uang. Bagaimana caranya ataupun saku pribadi keluar juga untuk bagaimana menghidupkan. Jadi saya pikir step jadi ketua STH Manokwari periode ketiga adalah bukan untuk mencari pundi-pundi dari STM Manokwari, justru bagaimana caranya saya juga bekerja untuk mencari pundi-pundi bagi STM Manokwari. Saya terima kasih kepada Ketua Yayasan dan juga Senat Perguruan Tinggi Manokwari yang mempercayakan kepada saya menjadi Ketua STM Manokwari periode ketiga. Saya akan sedikit feedback ke belakang. Saya menjadi staf di STM Manokwari sejak tahun 2003. Itu staf. Bukan menjadi pemimpin langsung di STM Manokwari, menjadi staf kecil di bagian umum. Suruh angkat kertas, antar undangan, disuruh juga untuk stempel-stempel surat ujian, disuruh juga angkat tinta-tinta ke ruang. Dari situ sebenarnya saya berasal. Jadi saya yang bukan langsung masuk kemudian menjadi pimpinan atau seleksi terbuka, tidak, tapi saya memang dari STM dari nol, dari staf umum, kemudian saya jadi staf di perpustakaan, staf mahasiswa masuk, suruh buku daftar, rekap buku-buku di perpustakaan. Saya menjadi staf di akademik. Jadi sesama teman saya, staf itu salah satu ini Pak Doni, mana Pak Doni? Ini staf, teman saya staf sama-sama di bagian umum. Teman saya di staf akademik ini Pak Hengki. Coba Pak Hengki berdiri. Ini staf saya juga di bagian akademik. Jadi hampir semua yang ada ini teman-teman staf semua waktu saya masih menjadi staf. Kemudian sesuatu yang berubah ketika saya ditunjuk oleh almarhum Pak John Yawan untuk ambil S2 di Yogyakarta, dan kembali beliau mempercayakan saya menjadi wakil ketua 2. Dan selanjutnya saya seleksi di KPU Provinsi, menjadi anggota KPU Provinsi plus menjadi wakil ketua 2 STM Manokwari. Jadi dari KPU itu saya juga dapat sumbangsi gedung di kampus STH. Jadi dari situlah saya berpikir menjadi anggota KPU Provinsi dan berjuang untuk dapat gedung di Manok kampus. Kita dapatkan gedung dari anggota KPU itu menghadirkan gedung di kampus
kita di WOSI. Dan puji Tuhan setelah menjadi wakil ketua 2, wakil ketua 1, dan pasca meninggal almarhum, saya ditunjuk oleh Senat untuk memimpin STM Manokwari dari tahun 2009 ya. Iya. Ya 2019 periode kedua dan lanjut hari ini periode ketiga. Baik, itu sekilas balik di STM Manokwari. Jadi kalau STM Manokwari itu saya tahu persis dari akar sampai di pohon. Sehingga kalau hari ini saya tidak jadi ketua pun, saya bisa kerja di bagian manapun. Dan saya mengerti persis bagaimana mengelola manajemen STM Manokwari dan administrasi, tapi juga kepemimpinan. Saya bersyukur karena saya salah satu ketua yang mungkin paling termuda pada periode pertama. Pada periode pertama itu, dan menjadi ketua STM Manokwari itu, usia saya belum mencapai 30 tahun. Dan sekarang periode ketiga saya berusia 44 tahun. Ini karya berkat Tuhan yang hadir dalam kehidupan saya dan keluarga, dan juga aktivitas akademika STM Manokwari. Baik, Bapak Ibu semua, saya merasa hari ini saya bukan mau mulai, tapi saya ajak kita untuk berlari, khususnya dosen, staf, yayasan, dan aktivitas. Saya ajak kita untuk berlari sekarang. Saya masih kuat lari. Yang tidak kuat lari, angkat tangan, lebih baik istirahat, finish duluan. Ya. Saya mau bilang ini karena, kenapa saya bilang kita berlari? Karena Kepala LLDIKT juga selalu minta kita untuk harus kerja cepat, mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas. Oleh sebab itu, saya juga harus sebagai ketua, saya juga harus mengajak kita semua, khususnya dosen dan pegawai, mari kita berlari. Kita sudah berlari, ya, kita sudah berlari sejak tahun 1975. Kita sudah berlari. Dan kita hari ini sudah ke 48 tahun kita berlari di tanah Papua. Genap 17 Februari yang lalu. Dan saya mengajak kita berlari di jalan tol yang lebih cepat menuju STM Manokwari tahun emas. STM Manokwari yang ke-50 tahun. Setuju ya? Kita berlari jalan tol. Supaya tidak ada yang menghalang melintas, kita mencapai STM emas ke-50 tahun STM Manokwari hadir di tanah Papua. Dan saya akan memimpin hal ini dan kita akan buktikan 50 tahun itu STM Manokwari seperti apa. Nah, hal ini membutuhkan kerja keras kita semua. Yang kedua, tentu program yang lama atau yang sebelum, yang sekarang berjalan, kita akan tingkatkan. Ya, semenjak saya jadi ketua STM Manokwari, kita kembangkan sumber daya manusia dosen. Dan saya prediksi di 2025 tidak ada lagi dosen di STM Manokwari berpendidikan magister. Semua doktor. Saya ingin teman-teman dosen yang lagi kuliah, silakan berdiri. Yang lagi kuliah S2, S3, silakan berdiri. Ya. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya akan pastikan teman-teman kalau Tuhan tidak Tuhan kehendaki semua selesai tepat waktu. Kita sekarang harus mengejar target kita tentang pencapaian dosen. Jadi sekali lagi kita akan genjot terus. Ada yang sudah angkat tangan tidak mau. Saya itu bekam kuliah, tidak ada istilah. Saya ini orang yang tetap akan paksa untuk harus kuliah. Kalau di perguruan tinggi lain, Ibu, mungkin pilih-pilih juga. Tidak mau lewati ketua. Kalau kita sedokter, yang anak buah jangan dokter. Nanti saingi ketua. Kalau saya tidak, semua harus dokter.
Karena ukuran majunya satu kampus bukan terletak daripada siapa pimpinannya, tapi terletak pada bagaimana semua itu berperan dan berfungsi, termasuk SDM dan dosen-dosen. Jadi kita akan tuntaskan S3 dan Pak Frans Venenlabir sudah selesai dalam, ya Pak Frans, ya silakan berdiri, sudah selesai doktor dan tinggal wisuda. Ya, beliau ini sudah salah satu dosen saya juga. Dosen saya juga. Beliau mengajar kita, tapi kemudian saya pimpinan, beliau pimpin rapat, tidak, Pak harus jadi ketua lagi. Jadi saya terima kasih ke Pak Frans, beliau senior sekali di kampus, tapi mereka memberikan kesempatan kepada kita anak muda untuk berkarya. Saya pikir beliau dapat S3 juga, sudah selesai, puji Tuhan. Ya. Terus itu. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, saya ingin kita rubah paradigma kampus. Kampus selama ini, apalagi kampus hukum, selalu identik dengan satu orang berkumpul, berbeda pendapat. Satu dua orang hukum berkumpul, bertemu, bicara, pasti beda pendapat. Nah, saya ingin tetap itu terjadi. Tetapi perdebatan, perbedaan itu tidak boleh jadi alasan untuk tidak melakukan sesuatu yang lebih baik. Karena seringkali perdebatan itu membuat sesuatu apatis, tidak mau, sudahlah, itu pendapat kamu. Saya tidak. Saya pikir ini yang harus kita rubah. Ya, kita harus rubah. Boleh beda pendapat, bukan berarti kita kemudian tidak sepaham atau mengucilkan diri untuk tidak terlibat dalam agenda-agenda kampus. Tidak bisa. Ya, kita harus mengubah dinamika ini. Demikian juga Bapak Ibu dosen, ya, mahasiswa sekalian dan Bapak Ibu. Kampus sekarang ini industri jasa. Kalau bicara soal industri, maka apa yang kita mau jual? Kita harus punya produk yang beda dengan produk lain. Bicara tentang pendidikan perguruan tinggi hukum, dulu hanya STM Manokwari satu-satunya perguruan tinggi hukum. Sekarang di Jayapura ada 2, di Nabire ada, di Timika ada, di Sorong ada, di Manokwari ada. Untuk hukum toh saja. Dulu orang dari Sorong datang kuliah di Manokwari, orang dari Biak datang kuliah di sini. Kan satunya di tanah Papua. Sekarang tidak. Sekarang dinamika kebutuhan pendidikan makin tinggi, maka hal yang harus kita tawarkan adalah jasa. Apa yang kita mau jual? Ya, tentu kita hari ini bisa membuktikan. Kita sudah jual tentang kurikulum kita. Oke. Kita akan jual tentang SDM kita. Oke. Yang ketiga, kita akan jual tentang iklim kuliah kita. Kemarin Kepala LLDikti suruh kita tanda tangan MOU memberikan jaminan tentang STH Manokwari adalah kampus teladan yang ramah, aman, dan tidak ada sedikit pun konflik di dalam. Dan terbukti hampir 8 tahun kepemimpinan saya di ketua, tidak ada sedikit pun aksi-aksi atau demonstrasi yang membuat terganggunya aktivitas perkuliahan maupun publik. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, saya berharap setelah hari Senin kita masuk atau minggu depan kita masuk, kita akan rubah mindset berpikir dan kuliah mahasiswa. Hari ini mahasiswa ketergantungan dengan dosen dan dosen ketergantungan dengan referensi buku. Yang ke depan, Bapak Ibu, sekarang ini dituntut adalah analisa. Hukum itu simpel saja. Masalah, solusi, dasar. Dan kita harus garap mahasiswa STM Manokwari yang punya kemampuan analisis. Karena hukum bukan retorika. Hukum itu siapa mampu berpikir, siapa mampu berargumentasi, dialah yang menang. Ini Pak Wanai punya aliran ini. Oleh sebab itu, kita harus mengubah paradigma itu. Ya, saya harap lulusan atau mahasiswa STM Manokwari sudah harus merubah paradigma itu. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, saya harus di hadapan Pak Gubernur, Bapak Ibu semua saya ingin sampaikan. Saya ini bersyukur kepada Tuhan. Walaupun
tidak secara resmi, tetapi hal yang tersirat dan tersurat dalam kontribusi SDM Manokwari dalam pembangunan di tanah Papua. 6 tahun pasca integrasi Papua ke NKRI, 69, SDM Manokwari hadir tahun 1975. Artinya bahwa SDM Manokwari turut andil menghadirkan NKRI di tanah Papua. Saya sudah sampaikan juga ke pemerintah pusat. Jadi SDM Manokwari tidak dipandang sebagai kampus biasa-biasa. Ini kampus secara politik, Pak. Itu hadir untuk memberikan kepastian bahwa PPRA benar, NKRI harga mati di tanah Papua. Ini kampus yang punya nilai politik yang sangat tinggi. Saya sudah bilang. Oleh sebab itu, bicara tentang pendidikan, maka SDM Manokwari termasuk seluruh perguruan tinggi yang ada di tanah Papua juga menjadi bagian yang sangat penting untuk membangun bangsa dan tanah ini. Saya merasa bangga karena bicara tentang histori di tanah Papua ini, saya bagian daripada histori itu. Semenjak 99 pasca reformasi, saya dan beberapa teman kami adalah badan eksekutif mahasiswa di STM Manokwari. Kita ikut terlibat dalam MUBES, ini Patimo Kambu. Setelah Patimo tamat, itu kita masuk. Patimo tamat itu sempat Hadimol yang terbakar. Dulu kantor DPR Kabupaten. Setelah itu delegasinya ke kita. Kita yang lanjut ke delegasi ini sampai ke Jayapura. Hasilnya di Jayapura ada Uncen, gabung dengan STM Manokwari, Fakultas Pertanian di Amban, kita yang hadir di Jayapura, dan kemudian cikal bakalnya lahirlah Undang-Undang Otonomi Khusus. Itu. Setelah periode 20-an tahun ini berlangsung, ini sejarah kembali mencatat Bapak Ibu semua. Saya ingin ingatkan bagi ini karena Kepala LLDikti selalu sampaikan kepada saya juga untuk harus berjuang. Jadi saya juga harus sampaikan kepada pejabat gubernur atau pemerintah yang punya otoritas pengelola keuangan daerah. Lepas daripada Ketua STM Manokwari, saya ini anggota DPD RI yang dalam kapasitas itu adalah ketua tim penyusun Undang-Undang Otonomi Khusus dan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Jadi saya di Jakarta melekat di sebelahnya anggota DPD, melekat di sebelahnya adalah Ketua STH Manokwari. Dan hampir sebagian orang tahu bahwa saya itu merangkap jabatan sebagai Ketua STH Manokwari. Maksud saya di sini, Bapak Ibu semua pejabat gubernur atau yang mewakili, saya negosiasi dengan Menteri Keuangan. Dan kemudian penambahan anggaran otsus itu naik signifikan, 2,25%. DBH migas kita naikkan 35%. Kemudian anggaran-anggaran yang lain. Dan hari ini kabupaten kota juga mendapat dana otsus langsung dari pusat. Artinya bahwa sekarang semua potensi sudah ada di kita. Potensi keuangan sangat cukup untuk pengelolaan pendidikan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Apalagi dengan pendidikan SMK dan SMA sudah kembali ke kabupaten kota, maka provinsi otomatis mengelola pendidikan tinggi. Kalau hitung-hitung pendidikan tinggi di Papua Barat, tidak hitung-hitung mungkin tidak sampai 10. Artinya, kalau pemerintah provinsi mau sungguh-sungguh mendistribusikan dana otsus bidang pendidikan itu kepada PTS, saya yakin dan percaya
Papua Barat pendidikannya akan jauh lebih cepat berkembang dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di tanah Papua. Karena perguruan tinggi kita sedikit, kita mendapatkan DBH Migas 35% untuk pendidikan, kita dapat dana otsus 30% untuk pendidikan. Saya pikir sudah sangat besar untuk kita mengelola pendidikan di tanah Papua ini. Oleh sebab itu, penjabat gubernur yang mewakili, saya ingin titip pesan, mari kita kembali merenungkan tentang bagaimana ISK ini di Aitumeri Wondamah mengatakan bahwa tidak akan seorang pun yang akan mengubah nasib kita, nasib pendidikan kita. Kalau hari ini kita masuk keluar hutan belantara Papua ini sangat riskan soal pendidikan. Sangat menyakitkan. Otsus belum mampu menjawab pendidikan yang sesungguhnya. Dan kalau kita membiarkan ini lagi berlanjut 20 tahun ke depan, maka betapa berdosanya kita terhadap politik negara kepada kita yang sudah sangat baik ini. Tapi ternyata kita sendiri tidak mampu menggunakan kepentingan dan kewenangan itu untuk membangun pendidikan di tanah Papua ini. ST Manokwari sangat merasakan, karena putra-putri yang kuliah di kampus swasta itu adalah mayoritas anak-anak Papua yang rata-rata adalah petani, buruh, dan nelayan. Dan hampir di PTS, Pak Kepala LLT bilang, saya ingat kata-kata Pak Mofu, swasta itu penyelamat orang Papua yang kuliah. Penyelamat. Kalau tidak belum bayar, buat pernyataan dulu. Atau tidak, kemarin Bapak izin, saya bisa KKN dulu kah? Saya bisa wisuda dulu kah? Saya bisa UAS dulu kah? Bisa UTS dulu kah? Tanda tangan pernyataan dulu, baru ujian dulu. Nanti ada uang baru bayar lagi. Ini kalau satu orang mungkin tidak apa-apa. Tapi bagaimana kalau itu 20 sampai 50 orang? Bapak Ibu bayangkan. Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu semua. Minta maaf Ibu pimpinan PTS yang lain. Ya. Karena tanggung jawab saya sebagai pimpinan, maka kemarin bantuan dari Pak LLDikti kepada kita dalam bentuk beasiswa dan juga aspirasi yang kita dorong belum mampu untuk menjawab kebutuhan mahasiswa-mahasiswa di tanah Papua ini, khususnya dengan di kampus kita masing-masing. Oleh sebab itu, saya berharap, mari pemerintah daerah dan kita bersatu padu. Kita punya visi yang sama untuk keluar daripada zona merah. Jangan sampai tidak ada anak-anak yang tidak kuliah. ST Manokwari berkomitmen untuk selalu menjadi garda terdepan untuk mencari yang tidak ditemukan untuk kuliah. Dan itu kita sudah lakukan. Kita punya program tiap tahun yang disebut dengan program perpuluhan. Kita cari yang namanya yatim piatu, anak-anak terluar, kita ambil, kita sekolahkan, dan syukur mereka bisa selesai. Tentu ini membutuhkan tanggung jawab, jujur saja Bapak Ibu semua. ST Manokwari tidak akan pernah maju, tidak akan, kalau tidak ada peran pemerintah. Sekolah swasta tidak akan pernah maju kalau tidak ada peran pemerintah. Tidak akan. Kita semua ini tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ibu Ketua sedikit ya. Kita semua ini baku tahu bagaimana PTS itu hidup. Mati pun tidak, hidup pun tidak. Dan satu harapan cuma ada pada pemerintah daerah. Tidak ada cara lain. Makanya minta maaf. Saya sering bawa kelompok saya usahakan untuk memaksimalkan semua potensi yang ada untuk membenahi kampus kita yang kita cintai ini. Bapak Kepala LDikti yang saya hormati, Bapak Gubernur yang saya hormati, Bapak-Bapak tamu undangan yang saya hormati, saya berharap suatu ketika Bapak-Bapak yang hadir sebagai mitra kerja dari mitra-mitra kerja kita, dari perbankan, atau dari institusi kepolisian, atau dari institusi manapun, mari. Kalau ada program CSR, mari. Bawa ke kampus, atau laptop kah, atau komputer kah. Tidak bisa.
Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa memberikan kontribusi. Pendidikan di Papua sangat rumit dan sangat sulit. Anak-anak kita menjalan kuliah, mereka pasti akan menangis di hadapan kita dosen-dosen, dan kita mau hampir tidak sanggup kita melihat anak-anak kita ini dengan masalahnya banyak. Ada yang titip uang 100.000, saya suruh bendahara, kok simpan di brankas. 200.000 titip saja, titip sampai sudah pas bayar di bank. Di kampus lain tidak ada, tidak bayar, putus, drop out. Tidak ada itu. Ya. Kita bilang kita mau terapkan aturan setegas-tegasnya. Anak-anak ini ke sekolah saja jalan kaki. Anak-anak ini ke sekolahnya tidak makan. Anak-anak ini ke kampus saja tidak punya sepatu yang baik, tidak pakai baju ganti-ganti, baju itu terus sampai hari Jumat. Itu terus, itu berarti ekonominya tidak mendukung untuk dia harus kuliah. Oleh sebab itu tidak ada kata lain, Bapak Penjabat Gubernur atau yang mewakili, tidak ada kata lain. Pemerintah harus sebagai penentu arah kebijakan untuk menyelamatkan anak-anak Papua, anak-anak bangsa ini, untuk keluar dari zona keterbelakangan pendidikan. Tidak ada cara lain. Kalau kita ingin Papua yang setara dengan saudara Indonesia lain, maka kita harus sebagai garda terdepan untuk kita keluarkan Papua dari zona keterbelakangan di bidang pendidikan. Tidak ada cara lain. Saya pikir ini kata kunci saya untuk kita semua. Sekali lagi, mari teman-teman dosen, kita kembali semangat. Kita besok mulai kerja. Besok kita resmikan balai kampung di Mandopi. Bukan Mandopi, di apa? Bremi. Besok kita buktikan bahwa STM Manokwari bantu balai kampung di Bremi. Setuju ya? Kita resmikan. Kita punya lagu himne kita, STM Manokwari adalah partner dari pemerintah. Itu. Kita punya himne partner dari pemerintah. Berarti kita ini mitra pemerintah. Kalau kita sudah laksanakan, pemerintah juga harus, ya STH sudah laksanakan, jadi ini bagian STH. Ya Pak Pejabatnya, kalau tidak laksanakan, ya saya ini masih sampai 2024, masih pejabat di Jakarta. Jadi saya juga pasti akan minta-minta terus ke provinsi bantu, karena bukan untuk saya. Kalau saya mungkin beda, tapi bagi saya adalah bantuan sekecil apapun dari manapun akan berhasil. Itu. Ketua yayasan yang saya hormati dan pimpinan yayasan, saya berharap visi dari yayasan kepada kita di kampus agar kita lebih agresif lagi mengelola kampus yang lebih baik. Saya akan menyampaikan bahwa saya akan fokus pada hal-hal yang besar. Ya. Bapak Ibu semua, saya akan fokus pada hal-hal yang besar. Pak Ketua Yayasan, Bapak Ibu dosen, pegawai, dan Bapak-Bapak yang lain fokus pada hal-hal yang di lingkungan kampus. Seperti biasa, Ketua STH jalan cari uang saja, saya jalan cari uang untuk STM Manokwari, dan kita kembangkan kampus. Itu saja. Daripada kita kasih beban ke ketua yayasan lah, saya ini kepala suku juga, ya. Jadi tidak usah. Sekarang saya dan ketua yayasan dan pembina kita satu tekad tahun 2025 terkait dengan tahun emas STM Manokwari, harus hal yang besar kita wujudkan. Yang pertama, saya ingin ingatkan, tahun ini Sarjana STM Manokwari harus jadi, tidak ada alasan. Pak Kaprodi ya, tim, saya tidak ingin dengar alasan lagi. Tahun ini S2 program Sarjana STM Manokwari harus jadi. Pak Kepala Dikti sudah siap, kita daftar ya. Saya pikir sudah siap itu ya, sudah siap ya. Tinggal mungkin karena kekosongan pimpinan berapa waktu, jadi tidak ada yang atur. Nanti saya besok masuk kantor, langsung kita percepat proses, Pak Mofu ada, langsung kita urus di Dikti, langsung izin sarjana keluar. Ya, supaya semua Papua Barat ini yang mau ambil S2 hukum, ambil. Maka tahun ini kita akan bentuk dalam struktur STM Manokwari. Salah satu struktur itu adalah S2. Pengelola S2. Langsung di struktur. Saya punya tanggung jawab untuk urus S2. Direktur
program bahasa sarjana STM Manokwari. Kita buka yang lebih cepat lebih baik menurut Pak Yusuf Kala. Ya. Sekali lagi semangat terus, adik mahasiswa, ayo kuliah terus, semangat terus, kejar prestasimu. Terima kasih pada pejabat gubernur dan jajaran yang selama sudah membantu STM Manokwari. Terima kasih untuk tamu undangan semua. Terima kasih STM Manokwari, tetap mantap, tetap jaya, tetap sukses selalu. Minta maaf sekali lagi, saya ingin berikan informasi. Saya baru pulang dari Thailand dan Taiwan. Saya bertemu dengan pemerintah Taiwan dan mereka akan memberikan beasiswa S2, S3 bagi STM Manokwari. Itu kelebihan Ketua STM Manokwari, ada jabatan berangkat. Bulan Mei saya akan tanda tangan MOU di India. Dan baru saja kita MOU dengan berapa perguruan tinggi Pak Andi? 3 perguruan tinggi luar negeri. Timur Leste, Thailand, dan Malaysia. Dan tahun ini kita akan kirim mahasiswa kita untuk kuliah di Thailand. Jadi STM Manokwari go internasional. Itu prinsip kita. Maka nanti Pak Kepala Dikti, saya akan minta untuk pusat latihan bahasa Inggris dari Pak Dikti kerjasama dengan STM Manokwari untuk kita kursus bahasa Inggris bagi dosen-dosen STM Manokwari dan mahasiswa. Karena ini saya sudah go internasional, mau tidak mau bahasa Inggris itu menjadi bahasa yang wajib. Jangan ketua STM Manokwari ke luar negeri, tapi dosen-dosen bahasa Inggris. Saya juga bahasa Inggris patah-patah sedikit, tapi mau tidak mau ada yang harus lebih dari saya. Ya. Jadi tahun ini kita akan kirim sekitar 4 sampai 5 mahasiswa untuk kuliah mandiri atau kuliah merdeka di Universitas Negeri Raja Manggala di Thailand. Universitas Negeri. STM Manokwari begini tapi ya, iya toh. Nanti kita cari dia buah. Tidak apa-apa. Yang penting ada impian, ada keinginan, pasti tercapai. Ya. Demikian dosen-dosen juga siap yang S2 S2, siap besok kuliah luar negeri, bahasa Inggris loh. Jadi kesempatan ini izin Pak Kepala Dikti, kita minta nanti kerjasama dengan Kepala Dikti, khususnya terkait dengan laboratorium bahasa dengan STM Manokwari, sehingga nanti dosen-dosen dan mahasiswa bisa kursus bahasa Inggris di tempat kursusnya Pak Mofu. Saya pikir ini gagasan kita ya. Jadi jangan ada yang bilang gitu STM bawa barang apa, nggak, tidak ada. Perguruan tinggi ini tidak di jalan-jalan biasa. Kita ini tol. Jadi harus lebih cepat, lebih baik ya. Saya pikir Kepala Dikti juga tekan kita juga harus tekan kamu untuk apa? Mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Itu tujuan kita ya. Jadi siap-siap saja yang tidak bisa bahasa Inggris. Kalau Pak Wanei sudah pandai bahasa Inggris, sangat luar biasa bahasa Inggris Pak Wanei. Ya. Yang lain-lain saya belum tahu baik-baik. Tapi kalau mahasiswa ada ya, ada yang bisa bahasa Inggris ya. Jadi kita akan MOU dengan Pak Mofu untuk kerjasama bahasa Inggris. Kita juga akan buka kembali kita punya program multimedia. Kita akan kirim, kita punya multimedia, kita akan fungsikan semua sehingga STM Manokwari akan banyak diskusi hukum di Manokwari ini, dan itu akan dinikmati oleh orang yang ingin menikmati hukum. Jadi tidak ada lagi STM Manokwari santai-santai. Sekali lagi ini tantangan, tapi saya ini macam baru jadi ketua STM Manokwari yang pertama Pak Mofu. Padahal periode ketiga orang sudah jenuh, dan kalau saya tidak jenuh, saya ini masih mau bekerja. Ya, karena kepercayaan tanggung jawab, hari ini saya akan kerja. Dan yang tidak bisa ikuti, pilih satu. Mau jadi dosen atau mau jadi pegawai. Itu saja. Jadi jangan terlalu ini. Ya. Tahun ini saya usahakan kita dapat 500 beasiswa bagi mahasiswa baru. Ya, mudah-mudahan kita dapat ya. Pak Mofu akan kasih beasiswa, cari di Jakarta lagi. Kita membantu putra-putri yang tidak bisa membayar. Ya. Saya pikir itu beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi, maju terus STM Manokwari. Sudah tancap layar, tidak akan pernah. Kita punya filosofi itu kalau sudah sekali dayung sudah tidak akan pernah tengok ke belakang. Ya, saya ajak kita semua dosen-dosen
Semangat, Max Bosapia, semangat ya. Semua harus semangat. Pak Jemiran, semangat ya. Pak Satmaf, semangat. Pak Frans, semangat ya. Pak Doni, semangat. Pak Dr. Andi, semangat ya. Semangat tidak Pak Andi? Pak Timo, semangat. Pak Isa, semangat. Ibu Endi, semangat ya. Jadi apa yang saya sebut-sebut ini harus semangat ya. Karena tanpa semangat kita tidak akan pernah bekerja dengan baik. Sekali lagi saya mohon doa restu dari semua teman-teman. Semoga saya bisa bekerja dengan baik dan Tuhan mengasihi saya dengan talenta dan kemampuan yang ada, keselamatan bagi saya dalam memimpin kampus ini sehingga mencapai apa yang diharapkan. Minta maaf saya agak lama dalam menyampaikan pandangan-pandangan saya, tapi tidak lebih daripada itu. Tujuannya adalah bagaimana ide-ide ini terwujudkan. Sekali lagi, pemerintah adalah mitra strategi STM Manokwari. Sekali jas merah, tetap jas merah. Walaupun kita rubah jas, tetap merah di hati. Sekali jas merah, tetap jas merah. Tuhan memberkati sekalian. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih kepada Ketua STH Manokwari yang baru dilantik, Dr. Philip Wohma, SHM Hum CLA. Ya, tadi sekedar ada kutipan dari ISK ini, dan memang benar perjalanan sampai ke 3 periode, setiap proses pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Dan barang siapa bekerja dengan jujur di tanah ini, akan mendapatkan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Dan inilah tanda heran 3 periode yang didapatkan oleh Ketua STH Manokwari yang baru. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari. Dengan hormat kami persilakan Bapak Petrus Makmur SHM. Kita berikan tangan untuk Bapak saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Apanya mic kurang tinggi kapan? Yang tadi bicara pertama pendek saya kasih tinggi. Nanti yang berikut berkas turun sendiri lagi. Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat atau yang mewakili yang saya hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua Barat yang saya tidak dapat sebut satu persatu yang saya hormati, Bupati Kabupaten Manokwari atau yang diwakili yang saya hormati, unsur pimpinan sekolah tinggi seluruh Manokwari yang hadir yang saya hormati, Bapak Ketua Klasis, Bapak Sekretaris, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian yang saya tidak dapat sebut satu persatu yang saya hormati, puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa hadir memenuhi undangan kami untuk ikut menyaksikan pelantikan Ketua STH Manokwari periode ketiga. Jadi ini untuk periode ketiga, Dr. Philip dilantik untuk mengurus STH Manokwari. Dan setelah dilantik tadi, sebenarnya sebelum dilantik itu dia sudah langsung paparkan visi misi. Tapi tadi langsung sudah masuk di Depo Ref. Jadi saya sebagai ketua yayasan, sebagai pembina kita tinggal lakui saja apa yang
beliau sudah sampaikan tadi. Semua sudah jelas. Dan saya mau kasih tahu buat dosen dan staf semua, tadi Pak Ketua mau berlari. Ketua mau berlari, jadi semua itu harus ikut Pak Ketua berlari. Jangan Ketua mau lari baru kamu jalan, masih ada yayasan yang lihat. Tadi Ketua bilang mundur, kalau yayasan lihat itu langsung out. Mundur dan out itu bersama, mundur cuma dia mundur, out itu keluar. Jadi Ketua STIA sudah bicara jelas. Saya mau ingatkan dosen, kita bicara bagaimana caranya SDM kita dulu. Lalu kita sudah menyiapkan yang tadi sudah disampaikan. Dan ingat, kita tidak menggunakan anggaran dari mana-mana. Kita menggunakan anggaran dari mahasiswa. Mahasiswa itu tadi sudah disampaikan juga. Dia membayar SPP dengan kemungkinan dia tidak makan. Lalu dia bayar dan dia berhasil. Nah, uang itu yang kita pakai. Kita pakai mengelola STIH Manokwari. Dan ingat, itu sama dengan persembahan di gereja. Ini kasih jadi kalau majelis itu salah tembak dan selesai. Jadi saya ingatkan buat dosen orang, saya ingatkan ini dari kita punya mahasiswa yang dengan keadaan mereka yang sebenarnya mereka memberikan kepada kita. Lalu ketua yayasan bilang, kok kasih sekolah, Philip, kok kasih sekolah dorang. Dan sekarang kamu sekolah jadi doktor, sarjana magister, best doktor, itu pakai dong punya uang. Oleh sebab itu, begitu kita mau melangkah dan Philip terpilih yang baru ini, saya berharap bahwa fokus di kampus STH. Jangan kita makan orang punya hasil, kita gunakan untuk orang lain. Tidak boleh. Ya, saya kasih ingat sebagai ketua yayasan, Pak Philip, saya kasih ingat sebagai yayasan bahwa apa yang kita perjuangkan tolong diperhatikan. Jangan kita kasih makan di sini terus ilmu yang kita dapat kita kasih ke orang lain, tidak bagus. Jadi sekali di depan semua ini saya kasih ingat, Bapak-bapak undangan hadir sebagai saksi bahwa kita dapat bagian dari situ dan kita akan gunakan untuk terutama untuk anak Papua, karena sekolah itu Oma Yasir itu dia bangun untuk orang Papua. Waktu itu masih sedikit, jadi bangun untuk orang Papua untuk kamu jadi sarjana, dan itu kita jaga sampai hari ini. Ya, saya kasih ingat bagian itu buat mahasiswa, buat dosen dan staf. Mari kita sama-sama bahu-membahu bersama Pak Philip, kita kerja keras untuk kampus kita. Yang berikut saya mau sampaikan bahwa kalau SDM kita sudah punya, nanti kita yayasan tinggal cari prasarana dan sarananya saja. Itu tugas yayasan untuk menyiapkan bagian itu, tetapi sementara pemerintah mungkin masih belum stabil, nanti sudah stabil baru kita bicara bagian itu. Kita berharap bahwa ada pejabat gubernur, pejabat bupati, tinggal buang suara sama Pak Gubernur dengan Pak Bupati. Kita ini sekolah kepentingan buat anak Papua, jadi Bapak dengan Bapak Gubernur dengan Bapak Bupati, kamu ingat-ingat sedikit kah? Jadi kita tugas, kalau uang itu sudah nanti Pak pilih petugas dia cari uang beasiswa buat anak-anak orang. Ini sudah jelas Philip sampaikan, saya tidak perlu menyampaikan panjang lebar lagi, tapi saya atas nama yayasan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memerintahkan stafnya untuk hadir dalam undangan kami, Bapak Bupati, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Bapak Kapolres, pengadilan, kejaksaan, dan semua yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk menyaksikan pelantikan Ketua STIH Manokwari periode 23-27
Semoga Pak Ketua bersama dosen dan staf semangat dan menjadikan STH Manokwari sebagai apa yang telah kita sama-sama inginkan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih, dan ada kekurangan mungkin tempat waktu, saya sebagai Ketua Yayasan menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, dan atas nama Yayasan juga kami menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara kami yang melaksanakan. Semoga amal ibadah puasanya menjadi berkat bagi kita semua. Saya kira itu saja yang saya sampaikan sebagai Ketua Yayasan bagi kita sekalian di pengukuhan pelantikan ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat sore. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari, Bapak Petrus Makbon SH yang sudah menyampaikan sambutannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Atawakal, mewakili Gubernur Papua Barat yang sudah hadir saat ini. Selamat menantikan berbuka puasa, Pak. Baik, kita akan melanjutkan pada sambutan yang ketiga dari Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari. Dengan hormat, kami persilakan Bapak WLMB Legito SH MH. Disilakan. Shalom, kurang kencang ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Pak Ketua masih muda tapi pasukan lemah ini. Selamat sore. Nah, begitu. Bapak Ibu, saya bilang masih muda karena saya juga sudah kepala 6 tapi masih kuat ini. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Pak Gubernur kebetulan tadi yang mewakili sudah pergi, ada Pak Karo, Pak Bupati, Ibu yang mewakili, dari Polda, Polres, dari pengadilan, kejaksaan, ombudsman, dan juga Pak Ketua LD Dikti Papua Barat, Pak Dr. Mofi yang kami hormati. Shalom. Terima kasih sudah pantau acara ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau menjadi motivasi buat kita sendiri agar supaya perjalanan STH yang sudah 40 tahun ini tidak terseok-seok tapi makin maju. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa Pak Ketua sering bilang STH hadir ini ketika Papua masuk dalam NKRI. Tapi ada satu lagi Pak, keunikannya. Sebelum Undang-Undang Otsus tahun 2001 lahir, STH sudah maju duluan sebagai suatu lembaga pendidikan yang memproteksi anak Papua untuk bersekolah, berpendidikan, tidak perlu jauh-jauh, hanya perlu di Manokwari. Tepuk tangan buat STH Manokwari dulu. Tentunya dua keunikan ini menjadi sejarah tersendiri dalam proses pendidikan di tanah Papua. Dan kita harus bangga, saya juga bagian dari alumni STH, yang pasti ujungnya sudah sampai Pak. Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua LDikti, cita-cita orang tua kami, Oma waktu itu adalah sekolah ini harus hadir menjadi lembaga pendidikan bagi anak-anak Papua. Sudah mau sampai di ujung dan sudah dilaksanakan oleh Pak Ketua STH. Tepuk tangan dulu buat Ketua STH.
Pakai itu yayasan juga gagah sekali pakai peci ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ada beberapa hal saja yang saya mau sampaikan karena sudah cukup banyak Pak Ketua Yayasan. Nanti sebentar Pak Ketua LDIKTI juga akan sampaikan. Yang pertama adalah ketika menjadi seorang pimpinan, pasti ada kendala yang cukup besar. Karena dia adalah decision maker. Ketika dia sebagai decision maker, dia harus menyelesaikan problem solving secara internal maupun secara eksternal. Ini perlu saya ingatkan sebagai pembina, kenapa harus ada harmonisasi kerja. Kalau tidak akan bisa. Di instansi manapun juga, sebagai leader dia akan terpojok, bahkan tidak akan menghasilkan apa-apa kalau decision makernya yang diambil hanya untuk kepentingan sendiri. Tetapi lebih kepada kepentingan bersama. Karena di dalamnya akan ada aspek hukum, aspek sosial, aspek organisasi, kemasyarakatan, bahkan dengan pemerintah serta mitra-mitra sekolah yang lain. Untuk itu memang usia muda tapi otak luar biasa. Sehat-sehat selalu Pak. Tuhan lindungi. Iya. Yang berikut adalah oleh Pak Ketua, ada goyang sedikit sebenarnya. Tapi ada peluang yang harus kita rebut melalui undang-undang yayasan itu. Yayasan bisa buat badan usaha. Jadi kalau Pak Ketua lari, ya mungkin yang teman lari yayasan mulai buat badan usaha lagi. Supaya tidak terjerat dengan kegiatan yang mitra pemerintah, tapi bisa mencari peluang lain. Itu lebih luas. Supaya kita bisa berkembang lebih cepat. Yang ketiga, kepada mahasiswa, saya kira sebagai mahasiswa memang menginginkan agar supaya kita mendapat ilmu yang lebih dan kita menjadi orang yang lebih baik, berkualitas, sehingga kita bisa maju dan berperan kepada orang lain. Karena prosesnya beda ketika kita menjadi siswa dan jadi mahasiswa. Ada kata awal yang membuat kita jadi unggul kepada orang lain. Tetapi kalau kita tidak proteksi diri kita dengan kegiatan yang lebih positif, tidak akan bisa berhasil. Contohnya apa? Mulai tahun ini sampai beberapa tahun ke depan, kita akan masuk pada periode yang namanya bonus demografi. Kalau kita sudah masuk dalam periode bonus demografi, di situ akan tercipta tenaga potensial yang produktif. STH mau tinggal kah? Tidak toh? Kayak begitu. Terus kalau kita masuk hukum dari mana? Banyak sekali. Karena aspek hukum itu dia bergerak dan berada di mana saja selama dunia ini masih ada. Kita bergerak dan melangkah pasti ada aspek hukum di situ. Kita berteman pasti ada aspek hukum di situ. Berpendidikan apalagi pendidikan hukum. Belajarlah dengan baik. Belajarlah dengan benar. Karena Anda adalah harapan daripada bangsa dan negara khususnya di Manokwari ini. Tidak bisa terbayangkan bahwa lulusan STH Manokwari itu sudah sampai di ujung Indonesia. Saya sering bertemu, ada yang di Jakarta, ada yang di Sulawesi, ada yang di Sumatera. Jadi jangan kamu anggap bahwa kamu kecil. Sekolah itu kecil tapi potensinya sudah luar biasa. Bangga menjadi orang yang pernah mencicipi pendidikan di STH. Begitu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tidak panjang lebar saya sampaikan. Yang terakhir, mungkin yang kebetulan masa jabatan pengurus yayasan dan pengawas juga hampir berbarengan dengan ketua STH. Jadi Bapak yang dipilih coba bisa maju kah? Supaya bisa diperkenalkan pengurus yayasan dan pengawas. Mari maju dulu. Yang hadir silakan cepat. Mari. Yang pengurus ada 3, pengawas ada 3. Jadi pengurus yayasan tidak ada perombakan yang terlalu besar, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita sudah melakukan pertemuan berapa kali. Dan kita juga melihat dampak daripada perombakan secara besar-besaran akan menghambat akses daripada kegiatan STH, sehingga kita melihat bahwa mereka yang ada ini memang cukup kuat
dan mohon didukung supaya bisa berjalan dengan baik. Masih ada lagi. Jadi pengurus masih yang lama, Ketua Pak Makbon, Sekretaris Pak Mofu, dan Bendara Oprai ya. Ya, Pak Oprai. Sedangkan pengawas Pak Kapisa, ada dua lagi, Pak Purwanto dengan Pak Hans. Sedangkan pembina ada Pak Ibu Nila, ya Ibu Nila, dan satu lagi Pak Candi yang dulunya jadi bendahara naik menjadi anggota Dewan Pembina. Kalau sudah ada mereka, sudah ada harmonisasi, kita sudah bangun komunikasi, terjalin kinerja dengan baik dengan ketua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita juga bergandeng tangan. Jangan gontok-gontokan, ya. Kita bersatu hati, mitra dengan PTS, mari bangun diskusi. Mari bangun seminar, mari bangun semiloka dan segala macam bisa. Barang apa jadi? Begitu ya. Yang terakhir, sebelum saya akhiri sambutan ini, kami dari keluarga besar almarhum Yasir Ijaminisi Yasir, mohon terima kasih kepada Pak Ketua, karena beberapa waktu yang lalu kakak dari Ibu Nila, anak terkasih dari almarhum Oma, meninggal di Bali, dan hanya per telepon saja beliau bisa berpartisipasi menyampaikan duka. Kami dari keluarga menyampaikan terima kasih, hanya Tuhan yang membalas kebaikan Bapak, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi, bersemangat lagi, dan berguna buat orang banyak. Akhirnya, kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita menerima pengurusan yang baru, baik itu Ketua STIH, pengurus yayasan dan pengawas. Kami dari pembina mengucapkan selamat melaksanakan tugas, junjung tinggi sportivitas kerja, bangun kinerja yang baik, akuntabilitas per orang harus lebih baik, sehingga sekolah ini akan semakin baik di mata siapapun juga. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus untuk sambutan yang sudah disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Manokwari. Mana tepuk tangannya? Iya, menyemangati bagi Bapak Ibu yang sementara menantikan berbuka puasa juga. Saatnya kita akan mendengarkan sambutan yang terakhir dari Ketua L2 Dikti Wilayah 14 Tanah Papua. Dengan hormat kami persilakan Dr. Surya Mofu, SPD, MED, TEFL, MPhil, Oxon via Zoom. Shalom, selamat sore Bapak. Baik, terdengar dengan sangat jelas dan kita berikan aplaus sekali lagi untuk kedua L2 Dikti Wilayah 14 Tanah Papua. Disilakan Bapak. Hal yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu yang pertama bahwa kepemimpinan Saudara Dr. Philip Mahma telah menunjukkan bukti kualitas kepemimpinan ya anak muda yang berhasil. Saya lihat biasanya anak-anak muda itu tidak takut minum obat dosis tinggi. Dan dosis tinggi yang diminumnya itu telah berhasil mengantarkan STIH sejauh ini. Kita sudah lihat berbagai hasil-hasil yang telah dicapai STIH, mulai dari akreditasi program studi sampai kepada akreditasi institusi STIH telah mendapatkan predikat akreditasi baik sekali. Dan tentunya ini merupakan kebanggaan bagi Manokwari, bagi Provinsi Papua Barat bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Hukumnya diakui kualitasnya oleh pemerintah. Tapi seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwa bagus saja tidak cukup. Harus lebih bagus dan paling bagus. Saat ini STIH memiliki 7 dosen dengan pangkat jabatan fungsional akademik. 2 dosen telah mencapai sertifikasi dosen atau mendapatkan sertifikasi dosen dan dibiayai tunjangan kompetensi dosennya oleh negara, yaitu Dr. Yohana Watova dan Dr. Franz Benam Lambir. Nah, saya berharap bahwa dalam kepemimpinan Pak Dr. Philip Mahma periode ketiga ini akan meningkatkan lebih banyak lagi dosen-dosen STIH Manokwari yang mendapatkan
sertifikasi dosen atau kompetensi dosen, sehingga tunjangannya dapat dibayarkan oleh negara. Hitung-hitung dia kurangi beban yayasan juga karena negara membiayai tunjangan sertifikasi dosen mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, sampai guru besar. Kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar di STIH Manokwari, saya mau sampaikan bahwa STIH adalah perahu Anda untuk mencapai jabatan-jabatan tertinggi di dalam lingkup akademik, yaitu sebagai asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Ketika saudara-saudara mendapatkan jabatan guru besar, maka negara membayar tunjangan kehormatan sebagai guru besar yang jumlahnya sama dengan guru besar yang bekerja pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oleh sebab itu, ini merupakan kesempatan untuk dosen-dosen dapat meningkatkan kualitasnya, terutama meningkatkan pangkat akademiknya. Saya ingatkan juga kepada Ketua STIH bahwa proses penilaian jabatan fungsional akademik sudah berubah. Kalau dulu dosen-dosen mengusulkan pangkat, lalu dinaikkan pangkatnya, maka mulai tahun ini pangkat sudah tidak diusulkan lagi. Pangkat naik karena penghargaan, diberikan penghargaan oleh pemerintah. Sistem kita sudah otomatis. Jadi semua pekerjaan dosen direkam, baik pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, yang kemudian akan berakumulasi pada jumlah nilai-nilai angka kredit yang meningkat dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya akan ditetapkan kepangkatan dosen berdasarkan data-data yang masuk pada sistem kita. Nah, oleh sebab itu, dengan perubahan paradigma penilaian jabatan fungsional akademik yang baru, saya berharap bahwa lebih banyak dosen-dosen STIH Manokwari dapat meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakatnya untuk dapat terus memacu dan meningkatkan jabatan-jabatan fungsional akademik di lingkungan STIH Manokwari. Kepada para mahasiswa dan seluruh fakultas akademika STIH Manokwari, saya mengucapkan selamat. Ya, ini kalau kita bicara tentang beasiswa, STIH Manokwari adalah perguruan tinggi dengan jumlah beasiswa terbanyak di kota dan Kabupaten Manokwari, terbanyak. Karena jumlah yang diterima melebihi seluruh perguruan tinggi yang ada di Manokwari dan juga di Papua Barat. Tetapi ini semua dapat terjadi berkat kerja keras dari Saudara Dr. Philip Mafma yang telah menggunakan haknya sebagai anggota DPD RI untuk memperjuangkan beasiswa aspirasi. Dan kalau aspirasi itu kepala LLDK tidak bisa atur-atur. Itu kalau sudah ditetapkan itu STIH dapat langsung dari pusat gitu. Kita cuma menyetujui saja dan mengesahkan membuat SK untuk beasiswa aspirasi. Dan ini murni perjuangan dari Saudara Dr. Philip Mafma. Ini anak-anak saya di Papua ini banyak sekali. Ada 74 perguruan tinggi swasta. Jadi saya bagi-bagi beasiswa juga pasti akan bagi-bagi sama rata. Tapi saya tetap ingat STIH Manokwari, tidak akan dilupakan. Pasti saya ingat. Pasti akan tambah-tambah sedikit untuk beasiswa yang diberikan tahun ini. Tapi saya mau sampaikan juga bahwa ini perjuangan. Jadi memang anggota-anggota DPR kita yang di pusat itu kalau berjuang, beasiswa bisa tambah banyak. Pertanyaannya, berjuangkah anggota-anggota DPR kita yang kita pilih ini? Ya, Philip Mafma telah menunjukkan ya bukti bahwa dia tidak duduk percuma di Jakarta, tapi ada kerja untuk bawa uang sedikit, rupiah sedikit ke Papua untuk perguruan tingginya. Nah, hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini, yaitu bahwa STIH Manokwari bertanggung jawab. Saya ulangi, STIH Manokwari bertanggung jawab terhadap 2 peraturan, yaitu peraturan pemerintah nomor 106 dan 107 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 2 tahun 2021 yang saat ini ya tidak bisa mendukung
peningkatan sumber daya manusia di lingkup perguruan tinggi negeri maupun swasta. Karena dua peraturan itu atau peraturan itu lebih menekankan pada pembangunan akademi komunitas di tanah Papua. Padahal akademi komunitas itu sudah bukan masanya lagi, sudah bukan waktunya lagi. Di tanah Papua hari ini pendidikan tinggi sudah S2, S1, S2, S3. Akademi komunitas itu diploma 2. Nah, rupanya yang susun peraturan ini mungkin tidak mengerti bahwa di tanah Papua itu S1, S2 banyak. Gitu. Ini malah peraturannya dibuat untuk bangun akademi komunitas. Jadi akhirnya dia tidak nyambung. Sehingga kita agak sedikit kerepotan di dalam bagaimana peraturan pemerintah nomor 106 ya dan 107 itu bisa mendukung pengembangan kualitas perguruan tinggi kita. Dia tidak nyambung. Nah, saya sebagai kepala LLDIKTI tidak bisa bikin apa-apa di situ karena saya adalah pejabat pemerintah pusat, bawahannya menteri. Jadi saya tidak bisa atur-atur di situ. Nah, ini tanggung jawab STIH. Buat kajian, buat usulan untuk perubahan dilakukan. Kalau tidak, nanti lagu yang kita menyanyi terus-menerus tiap tahun itu. Aku masih seperti yang dulu, tak berubah-berubah. Nah, itu nanti tinggal kita menyanyi terus. Ya, ini Pak Ketua, Pak Dr. Philip Mahfud punya tugas ini. Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 ya, dengan peraturan pemerintah nomor 106 dan 107 belum menyentuh perguruan tinggi saat ini karena dia lebih menekankan akademi komunitas. Nah, ini tolong dikaji dan tolong disuarakan ya supaya STIH dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang memihak rakyat Papua melalui lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada di tanah ini. Kalau tidak, nanti kita tinggal baku tolak tanggung jawab. Ini tanggung jawab pemerintah pusat, ini tanggung jawab pemerintah daerah, siapa bertanggung jawab tidak jelas. Harus ada aturan yang jelas. Supaya berdasarkan aturan-aturan itu segala sesuatunya pasti. Segala sesuatu ada dasar untuk dukungan, pembiayaan, pendidikan tinggi di tanah ini. Ini pesan saya yang terakhir. Dan pada akhirnya melalui kesempatan ini sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada Dr. Philip Mahfud. Ini adik saya ini ya. Selamat menjalankan tugas untuk periode kepemimpinan 2023-2027. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati, seluruh perangkat daerah, mitra-mitra kerja STIH yang telah memberikan dukungan terhadap pengembangan kualitas pendidikan tinggi swasta maupun pendidikan tinggi negeri di Papua Barat, secara khusus di Kabupaten Manokwari. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua L2 Dikti Wilayah 14 Tanah Papua, Bapak Dr. Suril Mopo, SPD, MED, TEFL, MPhil, Oxon. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Terima kasih sudah menyapa kita lewat live Zoom. Dan mengakhiri seluruh rangkaian acara pelantikan kita saat ini, saya mempersilakan Bapak Ketua STIH yang baru dilantik untuk berdiri. Dan suksesnya seorang suami tentu tak lepas dari doa seorang istri. Kita sambut Ibu Philip Mahfud, silakan mendampingi Bapak. Tiang doa dalam keluarga. Sekali lagi kita berikan apresiasi, kita berikan tepuk tangan untuk sosok yang muda, tapi berpotensi dan Tuhan pakai, tetap diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mohon kesediaan untuk berdiri di tengah dan hadirin disilakan berdiri, kita akan langsung foto bersama dan akan menikmati jamuan kasih yang disiapkan.
Hadirin dimohon berdiri. Siap? Terima kasih. Bapak dan Ibu silakan berdiri di sini, kita agak dempet-dempet untuk foto dari atas. Iya. Siapa tahu media sosial sudah menanti untuk uploadan atau postingan. Silakan berdempet bagian belakang menyesuaikan ya. Mahasiswa-mahasiswi silakan menyesuaikan di bawah komando Ketua BEM. Boleh adik-adik sebelah sini bisa bergeser ke tengah. Ini langsung mau dicuci cetak 100 S. Atau mau dibuat baliho nih sekalian. Fotografer jangan lupa kasih kode. Oh, silakan. Terakhir kayak paling bebas. Oh, enggak ya. Sarangeo. Oke. Mau bikin 3 nanti salah-salah. Sarangeo. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Demikian acara pengangkatan sumpah janji jabatan dan pelantikan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari periode tahun 2023-2027. Kami mengucapkan selamat kepada Ketua STH yang baru dilantik, Dr. Philip Mahmat SHM Hukum CLA, dan kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan hadirin semua yang hadir langsung menuju ke tempat jamuan kita lagi bersama menu berbuka puasa ataupun juga sekedar menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Dan atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir saat ini. Kami mohon maaf jikalau dari awal pelaksanaan sampai akhir ada yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan mau menyempurnakan dalam setiap pribadi yang hadir saat ini. Dan kami mohon doa dan restu untuk pimpinan yang baru Ketua STH Manokwari. Ya, ada 2 meja hidangan jamuan kasih yang tersedia. Ada di lantai bawah restonya dan ada juga di bagian samping kiri saya, bagian luar. Silakan dinikmati. Bapak Ibu tamu undangan hadirin, jamuan kasih yang sudah disiapkan. Tinggal pilih mau turun tangga atau bergeser sejenak ke sayap kiri, bagian luar. Tergantung arah langkah kaki, yang gampang yang mana, silakan. Dan hadirin tamu undangan, acara kita saat ini dapat disaksikan lagi dalam siaran ulang live channel YouTube Jas Merah TV. Silakan Bapak Ibu tamu undangan teruntuk umat Muslim yang akan berbuka puasa, kami persilakan. Ada 2 meja jamuan kasih di bagian lantai 1 atau lantai bawah di resto dan bisa bergeser di bagian luar sebelah kiri saya untuk menikmati jamuan kasih. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa lagi. Tuhan berkati.